Willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Juju and Dini and Juju. Oke. Di video ini kita akan ngomongin stand up comedian favorit kita. Oke, kita akan ngomongin tentang stand up comedian, teman-teman. Langsung aja, Mbak Juju. Saya suka banyak deh. Yang favorit banget sih Raditya Dika, favorit banget. Raditya Dika. Sama Babe Cabita. Suka dia. Oke, Babe Cabita sama Raditya Dika. Kalau aku yang lumayan baru sih, Bintang Emon. Iya, Bintang Emon juga favorit. Bintang Emon. Terus yang dulu itu ada Dodit Mulyanto. Dan kalau yang dulu lagi, yang angkatan nama Dika, aku suka Panji. Oh iya, saya suka Panji, juga keren Panji. Dan saya juga suka sama stand up comedian yang dari Indonesia Timur. Itu tuh ada Abdur, ada Mamat, yang rambutnya keriting, ada Ari Kriting. Itu keren-keren semuanya loh. Iya, keren-keren mereka. Terus kalau yang dari luar negeri juga. Nah, kalau yang dari luar negeri aku taunya kebetulan ini Trevor Noah sama Kevin Hart. Ya. Akhirnya aku jadi dengerin podcastnya Kevin Hart gitu, ada di Spotify. Oh, dia main podcast juga? Iya, ada. Dia ada main podcast, disponsorin sama apa gitu. Dia yang jadi pembawa acaranya. Kalau saya tuh nggak ngikutin yang luar negeri, soalnya yang gimana ya, menurut saya tuh komedi itu harus relate dengan hidup kita, dan semakin semakin yang dia tuh yang norak banget itu semakin lucu. Relate. Betul, semakin lucu. Kalau dari luar negeri itu biasanya joknya itu bikin kita mikir dulu, apalagi kendala bahasa ya. Iya. Jadi kita harus tahu dulu ini kenapa ketawa ya, kan nggak tahu waktu itu yang diomongin itu Perdana Menteri siapa lagi apa gitu kan, maju atau waktu itu kalau Trevor sukanya ngomongin misalnya tentang Trump gitu, Trump yang apa itu, aku jadi kayak yang loading sebentar gitu, yang mana nih gitu, Trump yang gimana nih, yang sebelah mana yang lucu nih yang diomongin sama Trevor gitu. Belum lagi kadang ada perbedaan sudut pandang budaya ya, kayak menurut mereka lucu, menurut kita biasa aja. Iya betul. Tapi kadang-kadang karena kan ada, aku nontonnya tuh suka yang ini aja, yang Trevor Noah yang langsung sama penontonnya. Jadi kalau penontonnya ketawa, aku juga ikutan ketawa. Kadang-kadang pause dulu, ini sebelah mana ya? Jadi ini kenapa ketawa ya gitu. Jadi meskipun aku ketawa tuh karena ikutan mereka ketawa gitu. Jadi kayak nular, aku pause dulu, jadi aku pause dulu. Nular. Tapi kalau pas udah nyambung, udah ngerti maksudnya, ya ketawa gitu. Kalau favorit kamu kan Bintang Emon ya? Iya benar. Ininya jok-joknya dia yang paling diinget banyak sih ya, bingung ya. Banyak sebenarnya, tapi aku lebih suka dan lebih banyak nyimak yang DPO-nya dia, Departemen Perwakilan Omel-Omel gitu. Yang dia ngomel-ngomel gitu sukanya. Kayaknya semua netizen juga sama, termasuk kita ya. Sama aku juga pasti gitu. Nah, yang corona sih, yang waktu itu viral juga, viral banget videonya Bintang Emon. Itu juga sebenarnya yang bikin lucu tuh nggak cuma isi atau apa yang dia sampaikan, tapi juga cara mereka menyampaikannya, deliverynya itu yang the way they mungkin kalau kita yang ngomong nggak lucu, kalau dia yang ngomong kok jadi lucu ya, karena cara menyampaikannya. Iya, kayak si Dodit baju dia barusan pembukaan aja dia lucu. Iya, kayak selamat malam masyarakat gitu dong. Kalau kita yang ngomong kan nggak lucu. Biasa aja. Tapi kalau Dodit yang ngomong gitu aja tuh udah bikin ketawa. Kalau gitu. Katanya Raditya Dika, teori stand up comedy itu kenapa dia bisa lucu? Karena apa yang di-expect sama penonton itu ternyata melenceng. Misalnya Dodit dengan penampilan seperti itu, dengan suara yang pelan, yang se-deep voice-nya dia itu, voice kayak gitu, ternyata dia misalnya kayak dia ngomong gokil gitu, itu bahasa apa? Bahasanya bukan bahasa orang Jawa gitu. Betul, karena dia kan medoknya dapat ya, medok kayak di Jawa Timur, teman-teman. Jadi ekspektasi penonton tuh terpatahkan, itu yang bikin lucu. Kalau aku tadi Bintang Emon sukanya DPO kan, baju. Kalau Mbak Juju yang paling disuka apa dulu nih dari Radit, terus ada Baby Cabita tadi gitu. Kalau Radit itu kan karena udah lama ya, udah lama stand up-nya dan agak lupa.
Babe Cabita juga agak lupa, tapi ada beberapa videonya dia yang saya tonton beberapa kali saking lucunya Apa gitu. tuh? Ya, yang dia bahas tentang seorang pemenang itu harusnya ganteng gitu, kayak pemenang tahun lalu itu G Pamungkas itu kan ganteng. Jadi kalau si G. dia diarak di kampungnya pemenang itu langsung orang-orang ganteng gitu. Tapi begitu dia yang diarak, itu orang-orangnya bukan bilang ganteng tapi bakar gitu. Itu ya berarti ya, Iya, Baby salah Cabita. satunya itu. Nah, selain emang suka sama materi stand up-nya, kalau aku Mbak tadi yang udah aku sebutin, aku suka sama kontennya dia. Ada kan beberapa yang juga yang jadi konten kreator. Iya, yang jadi konten kreator. Nah, seperti Panji tadi Mbak. Iya. Aku beberapa Saya ngikutin. juga, Aku beberapa ngikutin kalau misalnya dia ngomongin tentang kesehatan mental, misalnya dia Panji ngomongin tentang kesadaran kita akan politik misalnya, kayak gitu-gitu. Dan Panji itu pernah bermasalah dengan komunitas kucing. Sering banget, Komunitas nggak cuma kucing, komunitas kucing, nggak ngikutin ketika ada masalahnya tapi tahu, soalnya dia sering mention kucing. Dia sering mention kalau misalnya dia gitu itu tuh lucu banget menurutku. Jadi tapi ada yang tersinggung. Iya, jadi ceritanya gini, dia tuh kan stand up comedy, dia menjelaskan perbedaan kucing dan anjing. Oke. Anjing itu kalau dia ditinggal sama tuannya pulang itu dia bakalan meluk, nyiumin, jilatin gitu kan. Tapi kalau kucing, tuannya pergi berapa lama, begitu dia pulang, bodo amat ya gitu loh. Itu di situnya berarti. Ya udah dia diam aja gitu, nggak yang menjilatin atau meluk-meluk gitu. Iya, di situnya. Dan di situ ternyata dikritik sama para komunitas pecinta kucing. Nah aku jadi ingat juga pernah ngomong gini. Jadi komedi itu pasti ada tersinggungnya. Iya, gitu. pasti. Jadi itu memang risiko pekerjaan gitu ya Mbak Ju istilahnya. Gimana terserah sih yang membawakan komedi itu gitu. Ada yang mau klarifikasi membenarkan, ada yang ya udah biarin aja karena itu emang komedi judulnya kayak gitu. Sama Raditya Dika juga bilang gitu, ketika kita membuat sebuah karya lalu kita lempar ke publik, itu harus siap-siap dengan konsekuensinya. Nggak semua orang menyukai karya kita gitu. Dan kalau sudah dilempar ke publik itu ya udah milik publik, terserah mereka mau komentar apa, mau tersinggung atau mau menghujat gitu. Itu udah terserah mereka gitu. Sama berarti ya Mbak Ju, sama kalau kita bikin video ini gitu sama. kan kalau misalnya once kita udah publish gitu, harus siap konsekuensinya. Iya, harus siap gitu. Pasti ada juga yang nggak suka, bahkan banyak mungkin gitu. Kayak gitu. Yang penting niatnya udah baik ya, udah ya sharing aja. Karena kita keserian ngobrol dan suka kemana-mana dan kadang-kadang kayaknya kalau misalnya dibagi lebih mungkin banyak manfaatnya gitu, bisa didengar sama orang lain juga gitu. Satu premis aja ya, kita tuh bahas satu hal dua panjang lebar. Aku kenal sama Mbak Yuju udah lama banget. Iya, udah berapa tahun? Ya 13 tahun kali ya. Iya, selama ini ya kan. Iya. Katanya kamu ngefans banget sama Panji tuh kenapa? Iya, enggak banget sih. Cuman aku beberapa suka Baju. Beberapa suka dan ngikutin. Sorry Panji. Yang aku suka beberapa itu yang aku ikutin pas dia ngobrol bareng sama Ernest Baju. Jadi di situ lucunya yang aku ingat, si Panji kan juga pernah bikin film. Nah, si Ernest juga bikin film, dia juga filmmaker kan sampai sekarang, tapi si Panji duluan nih. Terus waktu dia ngobrol tuh Panji bilang gitu, padahal gue duluan yang bikin, tapi penonton gue dikit. Nah lu juga, kita sama-sama film pertama jauh gitu, penontonnya banyak kan lu, makanya lu sampai sekarang bertahan lama mana gue gitu. Nah di situ tuh obrolan itu yang berkesan gitu dan lucu menurut aku. Dan memang ya karya seni memang seperti itu ya, nggak bohong. Kalau memang lucu, kalau memang bagus, banyak yang suka gitu. Iya, betul. Seni itu kayak ini loh, kayak dunia tanpa polusi, fair. Orang mau kamu siapa atau anak pejabat bukan, anak siapa bukan, kalau dia karya seninya bagus, banyak yang nonton juga. Mau dia Chinese mau bukan gitu.
juga karya-karya Ernest kan luar biasa gitu ya Mbak Ju, menurut aku Bagus menurut bagus saya. iya, yang cek toko sebelah Iya, lah kayak bagus, gitu bagus ya, banget. yang baru yang teka-teki itu Iya, gitu. lucunya dapat. Lucu ya dapat. Karena ada beberapa film yang lucunya dipaksakan. Kalau nonton filmnya Ernst tuh kita lepas aja gitu kan. Ya ada yang aku lupa judulnya tapi yang dia nyeritain ketika dia dibully dulu karena dia Chinese Mbak Ju. Iya filmnya itu dia saya juga dikatain lupa Cina, judulnya. dia Iya, dikatain iya. Cina, nah itu Itu juga seru juga oke, lucunya dapat gitu. Saya suka ini salah satu stand up comedian yang udah lama sih, lama Zawin. Kamu tahu Zawin nggak? Enggak tuh, baru Yang anak pesantren itu. Wah, Dia terus, tuh dia personanya tuh sebagai anak pesantren. Oke. Jadi dia tuh jelasin bedanya. Dia menjelaskan bahwa teknologi touchscreen saat ini tuh sebenarnya terinspirasi dari warteg. Kan ini Kalau kita beli di warteg, ya bu ini menunjukkan ada balado kentang, macam-macam kan. Oke. Terus kalau di Jepang itu kan orang datang ke resto Jepang disambut dengan irashaimase, gitu kan, selamat datang. Kalau di warteg juga ada karo opo mase gitu. Dan itu tuh viral banget loh apa yang disampaikan itu. Dan itu ditiruin dengan sama teman-temannya peserta stand up comedian yang lain. Karo opo mase, karo opo mase. Kalau sekarang itu yang lagi info mase. Oke. Aku selain si Ernest juga ada stand up comedian satu lagi maju. Siapa? Soleh Solihun. Ya, Nah, Solihun. dia juga bikin konten kan teman-teman Iya. di situ. Nah, ada konten dia yang ngomong bahasa Sunda gitu dari awal sampai akhir gitu. Karena dia orang Sunda. Iya, kan? dia orang Sunda dan aku nggak ngerti tuh majunya gitu. Ada translate-nya nggak? Ada yang enggak, subtitle-nya? ada yang enggak. Yang sama Sule pernah dia ngobrol sama Ariel kalau nggak salah. Ariel apa ya? Oh iya. Si yang sama Panji ketika Soleh Solihun ngobrol sama Panji juga beberapa pakai bahasa Sunda karena Panji dulu kuliah di ITB kan. Iya. Kayak gitu. Yang wawancaranya sama Iwan Fals. Iya, yang itu pecah banget Baju. Itu favorit karena si Soleh sendiri tuh very excited. Dia tuh fans berat sama si Iwan Fals gitu Baju. Terus akhirnya bisa dapat cara untuk ngawancarain Iwan Fals. Waktu itu juga Iwan Fals baru banget ngeluarin album sekalian promo gitu kan. Jadi ya udah gitu. Nah, itu tuh wawancaranya itu keren banget menurut aku. Iya. Jadi gimana Iwan Fals ngomongin tentang ya kehidupan biasa ya. Ada aku suka yang kayak gitu ya. Iwan Fals ngomongin tentang kehidupan gitu, tentang hidup ini tuh sebenarnya seperti ini, seperti itu. Simpelnya tuh gini gitu lah. Nah, kalau Mbak Juju, kalau aku tuh ngefans banget sama stand up comedian yang dari timur, anak-anak Indonesia Timur itu, Mamat Al-Kadiri misalnya. Dia jelasin tentang daerahnya, namanya itu Fak-Fak, coba. namanya dia udah bikin ketawa. Iya, jadi di Papua tuh ada nama daerah yang namanya Fak-Fak. Dan di Fak-Fak itu daerahnya itu masih terjal, masih sulit, jalannya masih terjal, masih susah banget kan. Kalau misalnya ada orang yang jualan es doger atau es dawet itu cepet habis diminum sendiri ya, kecapean kan di jalan. Soalnya medannya udah gitu. Terus kalau mereka kuliah di Jawa nih ya, di Jawa terus mau pulang ke Papua, itu kalau naik pesawat mahal banget kan, tahu sendiri ya, udah kayak keluar negeri kalau Papua itu pesawatnya. Jadi mereka naik kapal itu seminggu. Jadi kalau liburannya 2 minggu, ya seminggu jalan, seminggu pulang, nyampe ketemu orang tuanya balik lagi seminggu lagi. Oh my god, iya sih, itu dapat. Terus sama ini juga ada tuh kalau nggak salah Ari Kriting apa Abdur ya yang jelasin ya, kalau di Papua atau di Indonesia Timur itu orang-orang punya anak itu karena ada lahan pekerjaan yang baru misalnya. Paham nggak? Jadi anaknya banyak tuh apa? Satu ada yang disuruh nyari rumput. Ada satu lagi, yang dua ada yang suruh nyari kayu bakar misalnya. Satu lagi ngembala hewan. Nanti ayahnya tuh bilang ke istrinya gini,
pekerjaan nyari kerang belum ada akhirnya anak lagi akhirnya. Iya, bisa. Juga emang orang Indonesia Timur tuh membuka mata kita Nah, tentang aku jadi Indonesia ingat Baju, Timur. karena ngomongin air keriting. Nah, dia main juga di filmnya Ernest yang Mentari dari Timur atau apa judulnya? Iya. Yang ngasih baju ada. Nah, itu aku nonton filmnya. Nah itu ada Muhammad Al-Katiri juga kalau nggak salah di situ. Oke. Terus taunya si karena Keriting mereka doang. mukanya mirip-mirip kan, kadang tuker-tuker karena gitu. Oke. Nah, itu juga teman-teman. Jadi si Ernest sering banget ngajakin stand up komedian itu untuk main di film media Iya, ya Baju. betul. Karena selain emang dia udah kenal juga lucunya udah dapat udah jadi gitu ya. Dia jadi tinggal ngarahin gini gitu udah gitu. Dan sekarang itu Deddy Corbuzier juga sama. Oh iya sih, Di acara di ini Somasi itu. Somasi, betul. Somasi itu dia mengundang stand up Stand up comedian comedian. untuk stand up di sana. Dan itu nice move ya untuk channelnya Deddy Corbuzier. Jadi nggak cuma ngobrol aja, tapi Iya, juga nggak cuma ada podcast aja. Ada stand up komediannya, dan ini biasanya yang dipanggil itu yang udah pro. Udah pro, mereka Udah udah oke. punya nama gitu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah stand up komedian mana yang Yang paling paling favorit favorit. menurut kalian bisa komen Iya. di bawah. Mm-mm. Kalau saya Sebenarnya itu pribadi, selera ya, iya Baju? selera. Iya, itu selera teman-teman. Jadi Karena selera humor tuh juga nggak bisa dipaksakan Iya, ya. Kadang betul ada yang banget. nyambung, ada yang enggak. iya, gitu. iya, betul. Menurut betul kita sekali. lucu, menurut orang lain belum tentu lucu gitu. Iya. Jadi ini tuh stand up comedian tuh nggak cuma dapat lucunya teman-teman, tapi karena dia scripted gitu. Jadi Dan ada scripted. teorinya. Betul, dan ada teorinya. Jadi kita tuh selain itu memang fun gitu, selain itu memang sangat entertain gitu dan making us laugh gitu, Iya. tapi itu juga ada ilmunya gitu teman-teman yang bisa kita serap sambil kita ketawa gitu sih Iya, menurut aku. ada ilmunya dan kadang ada satire ya, ada satir Iya, gitu kan. ada satirnya juga di situ gitu teman-teman. Itu sih. Dan disampaikan dengan cara komedi itu lebih bisa diterima dibanding satir yang beneran gitu. Iya, Kalau iya. pakai komedi orang udah pasti ketawa, tapi memang ada beberapa orang yang bisa melihat itu sebagai satir, ada juga yang enggak gitu. Iya. Jadi teman-teman bisa komen di bawah stand up comedian mana yang teman-teman suka. Paling favorit. Betul. Dan boleh Paling juga favorit. punchline yang paling lucu menurut kalian Iya. tuh bisa dituliskan di juga. komen. Kita diskusi di bawah. Terima kasih Oke, sudah sampai menonton di sini. Iya. Ketemu lagi dengan topik selanjutnya yang lebih seru lagi ya, Din. Iya, pastinya. Thank you. Bye. Thank you for watching. Cheers.